sharing-sharing juga Sharing-sharing. untuk sama-sama ngasih kekuatan buat pasutri, maksudnya banyak juga yang nanya kok kita bisa kuat sampai sekarang gimana, terus Lebih yang ke bisa nyelesain sharing-sharing. masalahnya gimana. Iya, lebih ke situ. Terus kalau lebih ke akunya ya kayak kok bisa turn back-nya cepat, itu gimana prosesnya, bisa ngelewatinnya gimana, ada Kan orang lihatnya cepet gitu, Iya. kesannya terlihatnya cepet padahal gitu. Iya, karena sebenarnya kalau dibilang challenge ya itu tadi ya, maksudnya kan namanya hidup kan kita masih terus berproses, masih terus belajar. Yang pasti sih tetap berusaha untuk bisa positif, untuk bisa terus berpikiran yang positif-positif, berpikiran yang baik-baik gitu. Tapi kalau memang Tuhan izinin, Tuhan mau pakai buat itu, buat nguatin teman-teman yang mungkin lagi dalam masalah rumah tangga gitu ya. Aku sebagai manusia aja cuman bisa gimana ya, support gitu loh. Kalau aku sebelumnya ngalamin seperti ini misalnya kayak gitu, sharing ya kalau Semoga yang bisa namanya jadi kalau misalnya berkat, bisa iya, jadi bisa jadi kekuatan yang baru kekuatan juga. gitu. Berarti kalau Randy Motivasi bisa lah. sama Randy ya, semoga yang lain juga Bisa. berpikiran sama juga, pasti bisa gitu. Sama-sama kita berdua sama-sama ngasih kesaksian sih, maksudnya mereka kan juga di sini sebenarnya lebih ibadah pasutri ya sebenarnya. Iya. Jadi kayak tadi juga ada suami-suaminya juga, cuma emang mayoritas Yang datang istri-istrinya. istrinya. Ya lebih kita sama-sama kita berdua sharing gimana pengalaman kita, terus gimana kita menyelesaikan semuanya, tetap kuat, tetap pokoknya tetap jalan terus Tuhan lah. berjuang gitu. Iya, tetap Kalau berjuang. ibaratnya apapun yang dihadapin dalam namanya rumah tangga gitu, Pasti pasti ada ada masalah. Walaupun masalahnya ada yang skalanya segimana, mungkin kecil buat aku tapi besar buat teman-teman, mungkin besar buat teman-teman tapi kecil buat aku, misalnya seperti itu. Saling nguatin. Tapi lebih ke ya udah, semoga bisa, misalnya kalau Lady sama Randy bisa, ya mungkin teman-teman yang di luar sana yang punya masalah juga bisa berjuang yang pasti sama bisa gitu kok. buat keluarga, apalagi Bisa kan jadi buat, motivasi ya. apalagi buat keluarga gitu kan. Iya, Iya, banget. Iya, maksudnya balik lagi kan kalau kita nikah kan kita buat janjinya sama Tuhan. Terus juga di setiap pernikahan kan harus ada Tuhan. Maksudnya jadi pihak ketiganya ya Tuhan gitu. Jadi apapun itu ya kita larinya ke Tuhan. Ada masalah atau kayak Lady tadi bilang, maksudnya setiap rumah tangga kan pasti ada masalah, ada badainya. Ya kita nggak bisa gitu. Maksudnya kadang-kadang kan kita suka cerita sama orang kan, sebenarnya kan kita harus ceritanya sama Tuhan dulu, berdoa dulu, ibadah dulu, tanya sama Tuhan yang baiknya seperti apa, bukan dengerin kiri kanan kita, karena belum tentu baik juga. Iya, balik lagi ya, makanya kalau kadang kita tuh suka sakit hati sebenarnya sama ekspektasi sendiri ya. Kalau ngomong kebahagiaan itu masing-masing pribadi sih. Ya Randy tidak menumpukan kebahagiaannya sama aku pun tidak berekspektasi bahwa gue nikah sama Randy gue harus bahagia gitu. Tapi dari pelajaran yang aku dapat bahwa ya kebahagiaan itu kita ciptain sendiri gitu. Gimana kita tetap bersyukur di situasi yang tidak mudah gitu. Kalau kita bersyukur di saat ulang tahun aku kasih kado, pasti happy kan. Tapi di saat dikasih masalah sama Tuhan, gimana kita tetap bersyukur, ya itulah sukacita gitu. Jangan sampai masalah itu mengambil sukacita kita gitu. Jangan sampai masalah itu mengambil kebahagiaan kita, karena bahagia itu kita yang ciptain sendiri kok. Pikiran kita tuh sama Tuhan dikasih kebebasan untuk memilih kan. Memilih apa sih yang mau kita pikirin, pikiran mana yang mau kita kasih makan, pikiran yang overthinkingnya nggak baiknya, pikiran yang bermasalahnya, atau pikiran yang banyak yang bisa kita syukurin gitu. Hari ini pagi masih bisa bangun, punya keluarga yang sehat, anak-anak yang sehat. Atau kalau misalnya tantangannya sakit, ya apa yang bisa, berarti masih dikasih umur, masih dikasih teguran, masih diuji kayak gitu. Kalaupun buruk ya kita lihat apa yang bisa kita ambil pelajarannya. Kalau yang baik kita syukurin. Kalau kita dapat sesuatu yang baik, kita juga harus berbagi sama orang lain, orang sekitar kita. Jadi itu bisa jadi berkat buat mereka, bisa jadi kekuatan, bisa jadi support. Kalau yang buruk ya tetap jangan tiba-tiba kita jadi bete, terus kayak ini gara-gara gue dihukum nih, gara-gara gue kemarin habis buat dosa, buat salah. Itu kan lebih tepatnya kita lihatnya perspektifnya aja sih diubah. Jadi ya kalau sesuatu yang nggak baik, yang buruk, ya kita jadiin pelajaran. Nanti someday itu ada lagi, ya kita jadi kewaspadaan buat kita. Enggak sih, diundangnya memang berdua, nggak harus bareng sih. Maksudnya Randy setiap hari Minggu pelayanan sendiri kok, aku belum pelayanan gitu. Jadi nggak harus bareng. Cuman nggak tahu teman-teman nyamperin pas bareng aja, rame-rame lagi tiba-tiba. Kaget ini. Kira ada apa gitu. Posesif ya pasti. Mungkin lebih ngejaga hubungan kita sebagai keluarga sama suami istri sih ya. Maksudnya
aku juga dengan aku ngejaga hubungan kita kan, aku juga ngejaga diri aku sendiri secara pribadi, ngejaga diri Lady juga secara pribadi. Kita suami istri kan hitungannya udah satu, bukan kita beda orang kan, cuma Beda orang. iya beda orang, tapi secara individu pribadinya tuh sama satu gitu. Jadi kayak lebih apa ya, kalau bikin momen berdua lah maksudnya. Jadi momen baik buruknya kita tetap sama-sama lewatin sama-sama. Jadi bukannya jadi posesif itu apa ya kayak Protektif. Lebih ngejaga aja. lebih Kalau ngejaga posesif, aja sih, lebih ngejaga sama kayak pengen habisin Kalau waktunya sama-sama berdua, ya nggak mau kehilangan momen aja. Karena buat aku kayak kemarin ngelewatin yang kemarin terus ditutup dengan ada momen kecelakaan tuh, buat aku tuh sampai sekarang tuh buat aku kayak kapan aja kita tuh bisa dihadapin sama hal yang kita nggak pernah tahu, kita bisa kehilangan apa, kita bisa dapat apa, itu kan cuma Tuhan yang tahu. Jadi kayak buat aku ya setiap momen harus kita sama-sama. mungkin kalau dulu agak takut ya ditanyain rumah tangga gitu, takut kemana-mana. Tapi makin kesini makin ya mungkin emang Tuhan mau pakai gitu ya, memang Tuhan mau pakai supaya bisa jadi inspirasi apa sih. Jadi teman-teman yang nonton juga bukan sekedar nonton gosip, tapi bisa jadi satu privilege bahwa Kuat apa yang lah. kita lewatin nggak perlu dilewatin sama teman-teman. Iya. Gitu. Kalau lagi udah punya pikiran yang mau coba-coba sama suaminya, mau coba-coba sama istrinya gitu, tapi nggak perlu dilewatin kayak gitu. Karena ya kecelakaan yang kemarin aku alamin bareng sama Randy itu juga jadi satu titik momen di mana Tuhan tuh berkuasa atas segalanya gitu. Kalau kita nih nggak benar-benar manfaatin hidup ini dengan baik gitu, apalagi kita yang punya fisik dan bisa dibilang lengkap gitu ya. Kita diberkatin kita jadi jangan kalau nonton pemberitaan tuh bukan cuma nontonin gosip belajar. dia begini, tapi itu adalah menurut aku ya, perspektif aku sama Randy sekarang adalah satu privilege buat teman-teman yang nonton, buat netizen mungkin gitu ya, supaya apa yang dilaluin sama teman-teman yang mungkin public figure itu nggak perlu dilewatin. Jadi Iya, diambil jadi pelajarannya. pelajarannya. Gitu. Kalau harus jadi hati-hati. bukan cuma kita nonton terus kita komen, mending kadang komen yang baik, kadang komen yang buruk, tapi kita belajar lah mulai kayak gini. Enggak semua berita infotainment, berita gosip itu kan banyak stigmanya kayak udahlah berita gitu doang, tapi kita kan itu kan berita tentang hidup orang gitu loh. Jadi ada yang bisa kita ambil di situ, kayak kalau misalnya buruk ya kita belajar, kalau baik ya kita syukurin, berkatin, kita bisa ambil juga. Jadi banyak yang bisa diambil sih. Kebaikannya, iya. Iya. Kayak gitu sih. Mestinya adalah minta maaf sih. Minta maaf. Iya, Jadi siapa nggak perlu nggak peduli kayak siapa yang salah. siapa yang benar ya, yang duluan aja, ya duluan aja minta maaf. Maksudnya sama kayak, karena kan buat aku sekarang sama Lady ya kita sama-sama satu. Jadi kalau kita ribut, kita marah gitu, pasti kan namanya berantem ada ya. Kalau siapa sih mau berantem lama-lama? Kalau kita lama-lamain satu sama lain, sama-sama rugi sendiri kok berdua. Iya gitu, karena kita kan kayak dari awal-awal kalau teman-teman ingat ya selalu bilang itu kita tuh kayak dikasih semenjak kecelakaan itu kayak dikasih kehidupan kedua kali gitu. Jadi benar-benar berusaha untuk, walaupun kita sebagai manusia ya pasti ada ininya, ada hilafnya lah gitu, ada lupanya gitu. Tapi kita berusaha untuk selalu ingat buat saling jaga gitu, saling bersyukur. Ngapain sih berantemin, kadang-kadang masalah yang nggak ternyata hal-hal yang sebenarnya ini apa sih, kadang-kadang juga udah lupa yang diberantemin apa. Tapi kalau aku kan kadang-kadang gitu, tapi diem aja lah dulu lah gitu. Nanti dia puji Tuhan Ya, gitu. namanya juga perempuan. Aku sih apresiasi ya lihat dia benar-benar. Mungkin kalau orang nggak lihat gitu setiap hari Randy seperti apa, mungkin orang bisa bilang beginilah begitulah. Aku Udah, juga nggak udah mau amat, yang penting takabur. yang lihat itu Lady. Ya tapi puji Tuhan aku sama anak-anak menikmati gitu buah perubahannya gitu, buah perubahannya, bahwa ya pendewasaannya dia, gimana dia sebelumnya. Kadang aku aja suka iseng gitu ya, mancing dia marah, tapi maksudnya bukan berarti dia nggak pernah marah ya, tapi dia bisa menjelaskan dengan perspektif dia yang baru gitu, yang lebih dewasa gitu. Kayak kadang ini suami gue gitu kayak, terus tapi aku Saya apresiasi sih kayak saya ketukar kemarin pas selalu kecelakaan. puji Tuhan, kayak amit-amit amit kayak ya Tuhan, paling cuma bisa bersyukur ya puji Tuhan. Jadi orang mau ngomong apa di luar, tapi puji Tuhan anak-anak sama aku kan yang tahu gitu seperti Ya, apa. pokoknya semuanya teman-teman doain terus. Amin, Kita juga semuanya buat ya kita yang nonton juga makin diberkatin, makin dapat ininya lah, dapat poin-poin plusnya, poin-poin positifnya, nggak cuma ngeliat wah hebohnya aja, tapi dapat poin plusnya apapun itu, apapun yang misalnya baik buruknya jadiin pelajaran aja.